Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama pada putra-putri Forum Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulya ning alam dunya, mulya ning alam akhirat. Paringi sehat awake, sehat pikire, tur sehat kantong pun. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas masukan pertanyaan bagaimana cara membentuk sikap disiplin atas kesadaran diri sendiri. Saudara-saudara penanya dan jamaah pada umumnya, kata disiplin biasanya berkonotasi dengan hal yang kaku, saklek, bahkan ada yang merasa ketakutan. Sikap disiplin memang sering dikaitkan dengan profesi tentara. Karena dalam dunia militer, disiplin menyangkut hidup dan mati. 1 menit terlambat menyiapkan senjata bisa hancur berantakan diserang oleh musuh. Saudara-saudaraku, untuk mengatasi bagaimana membentuk disiplin atas kesadaran sendiri, ada beberapa hal yang akan saya kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama, memperluas makna disiplin. Menurut kamus, disiplin dimaknai sebagai melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur. Saudaraku, sebenarnya alam raya ini juga merupakan jabaran dari sistem disiplin secara luas. Perputaran bumi dan matahari sebagai contohnya. Teknologi yang kita manfaatkan juga sangat ketat menjalankan prinsip disiplin. Jika saklar on kita tekan, maka lampu menyala. Sebaliknya jika ditekan off, maka langsung padam. Jamaah, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi sikap disiplin. Ati'ullah wa ati'ur rasul, itulah perintahnya. Taatilah Allah dan Rasul. Hal ini menjadi pedoman utama agar seseorang bisa menjadi muslim yang baik. Begitu juga jawaban atas perintah kebaikan yang lazim diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan jalankan. Itulah wujud disiplin dalam kita beragama. Dalam ibadah sholat, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Sesungguhnya sholat bagi seorang mukmin merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya.
Di dalam agama, tingkat disiplin seseorang juga berakibat pada bertingkat pahalanya. Contohnya, perbedaan kehadiran pada sholat Jumat. Saudara-saudaraku, ibadah puasa juga menerapkan prinsip disiplin yang ketat saat imsak, apalagi saat berbuka puasa merupakan disiplin yang selalu ditaati, bahkan hampir sama sekali tidak pernah dilanggar. Oleh karenanya, saudara-saudara, disiplin bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan, tetapi selalu ada dan berdampingan dengan kita. Untuk melatih disiplin diri, kita perlu memahami poin yang kedua, yakni berdamai dengan disiplin. Disiplin yang selama ini serasa dijauhi, seharusnya didekati. Hanya saja kita harus memahami hal-hal yang mempersulit tumbuh kembangnya sikap disiplin. Antara lain, manusia itu mempunyai watak gemar bermalas-malas, ingin seenaknya sendiri dan sulit diatur. Di dalam konteks pekerjaan, disiplin sering dipersepsikan negatif, bahwa menjalankan tugas sesuai peraturan sering dianggap sebagai beban, sehingga menjadi berat di perasaan. Saudara, dalam praktek kehidupan, hal-hal tersebut akan menjadi pembentuk citra buruk yang kontraproduktif dan berakibatkan pada etos kerja menjadi rendah. Oleh karenanya, berdamailah dengan disiplin. Dengan membiasakan diri mengikuti peraturan-peraturan, tertib menjalankan tugas, akhirnya pembiasaan-biasaan itu akan menjadi kesenangan dan selanjutnya akan menjadi kecintaan. Saudara-saudara, mengurai stigma negatif untuk selanjutnya bangkit menuju kepada hidup yang teratur, insya Allah akhirnya kita akan terlatih untuk disiplin. Saudara-saudara yang berbahagia, poin yang ketiga untuk melatih diri agar berdisiplin adalah menghayati manfaat disiplin. Disiplin merupakan bentuk taat azas. Jika kesepakatan di negara kita untuk menempuh jalur jalan di sebelah kiri, maka kalau ada pemakai jalan yang tidak disiplin, dapat dipastikan jalan ini menjadi ajang kehancuran karena kecelakaan yang terus terjadi. Oleh karena itu, memahami manfaat disiplin menjadi penting, antara lain membuat hidup kita menjadi tertib, aman, dan nyaman. Secara pribadi, orang yang disiplin, harkat dan martabatnya terangkat. Seorang anak yang disiplin, orang tuanya senang. Murid yang disiplin, gurunya senang. Guru disiplin, semua jadi senang. Singkatnya, disiplin itu sebenarnya menyenangkan orang. Pernah suatu ketika kami berkesempatan berkunjung ke negeri Singapura. Di luar acara kedinasan sempat menonton pertunjukan. Saudara, tatkala acara selesai, beberapa teman yang dari Indonesia berebut untuk
menuju ke pintu keluar. Sementara para siswa SD yang ikut menonton, mereka tertib mengantri dan melihat ke arah kami dengan tatapan yang aneh. Saudaraku, tanpa merendahkan bangsa sendiri, anak-anak kecil di Sanggampura tersebut sudah membentuk dirinya dengan membudayakan disiplin yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Saudara yang mudah-mudahan bisa berusaha untuk bahagia. Hal yang keempat adalah membentuk komunitas cinta disiplin. Hal ini dapat dimulai dari diri sendiri dengan membiasakan diri bangun pagi dan menjalankan segala sesuatu di awal waktu. Kemudian tularkan kebiasaan baik dalam keluarga dengan menempatkan lampu cadangan di tempat yang tepat. Biasakan memberi pujian atas kepatuhan anak-anak kita. Di lingkungan sekolah, tanamkan pada anak-anak kita dengan memberi teladan. Berilah hadiah bagi mereka, siswa-siswa yang sudah menunjukkan sikap disiplinnya. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita biasakan dengan menjalankan segala hal secara tertib, teratur. Bila sudah demikian, insya Allah pada saatnya seluruh negeri menjadi pecinta disiplin. Saudara, siapa lagi yang tidak disiplin kalau bukan kita? Karena disiplin adalah sebagian dari perintah agama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.